Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firyal Fatin Afifatul Paruni dengan stambuk A1J1181021. Video ini dibuat dalam memenuhi tugas mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia yang diampu oleh Bapak Mustamin Balubbi SPD MSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu sistem dalam tubuh manusia yang bertugas untuk melakukan sekresi atau memproduksi hormon yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan organ-organ dalam tubuh sesuai dengan yang dibutuhkan organ tersebut. Kelenjar endokrin terdapat pada pulau Langerhans, kelenjar gonad, ovarium dan testis, kelenjar adrenal, hipofisis, tiroid, dan paratiroid. Beberapa fungsi kelenjar endokrin yaitu yang pertama adalah merangsang dan mengontrol aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, menghasilkan hormon-hormon yang dibutuhkan oleh organ-organ tertentu, mengatur oksidasi, metabolisme, dan meningkatkan penyerapan atau absorpsi glukosa pada usus halus, mempengaruhi metabolisme lemak, hidrat arang, protein, vitamin, dan mineral. Yang pertama adalah hipofisis, atau disebut juga glandula pituitari, terletak di selatur cica lekukan os sphenoidale basis krani, berbentuk oval dengan diameter kira-kira 1 cm. Kelenjar ini terbagi menjadi lobus anterior dan posterior. Hipofise dikenal sebagai master of gland karena kemampuan hipofisis dalam mempengaruhi atau mengontrol aktivitas kelenjar endokrin lain dengan menghasilkan bermacam-macam hormon untuk mengatur kegiatan kelenjar endokrin lainnya, dan terletak di bagian otak besar. Yang kedua adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di depan leher atau bagian depan kerongkongan, tepat di bawah kartilago cricoid atau fascia coli media dan fascia preventebralis. Dalam ruang di bawah kartilago cricoid antar fascia coli yang sama juga terletak trakea, esofagus, pembuluh darah besar, dan saraf. Kelenjar tiroid yang sama juga terletak pada trakea dan melingkar 2/3 sampai 3/4 lingkaran. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid utama yaitu tiroksin tempat atau tetraiodothyronin. Kemudian itu adalah kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid terletak di setiap sisi dari kelenjar tiroid dan berjumlah 4 buah yang tersusun secara berpasangan. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon parahormon yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah dan juga mengatur metabolisme fosfor. Kelenjar paratiroid tumbuh di dalam endoderm, menempel pada bagian anterior dan posterior. Kedua lobus kelenjar tiroid yang berjumlah 4 buah terdiri dari Schiff cell dan occiput cell. Kelenjar paratiroid berwarna kekuningan dan berukuran kurang lebih 3 x 3 x 2 mm dengan berat keseluruhan sampai 100 mg. Kemudian adalah kelenjar anak ginjal atau kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terletak di kutub atas kedua ginjal. Kelenjar suprarenal atau kelenjar anak ginjal menempel pada ginjal. Terdiri 2 lapis yaitu bagian korteks dan medula. Korteks adrenal mensintesa 3 hormon yaitu mineralokortikoid atau aldosteron, glukokortikoid, dan androgen hormon seks, androgen dan estrogen. Selanjutnya adalah kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas terletak di retroperitoneal, rongga abdomen atas, dan terbentang horizontal dari cincin duodenal kalium. Panjangnya sekitar 10-20 cm dan lebar 2,5-5 cm. Mendapat asupan darah dari arteri mesenterika superior dan splenikus. Kelenjar pankreas berfungsi sebagai endokrin dan eksokrin. Kemudian itu adalah kelenjar gonad
atau kelenjar reproduksi. Kelenjar gonad terdiri atas dua, yaitu testis dan ovarium. Testis terdiri dari dua buah. Dalam skrotum, testis mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai organ endokrin dan reproduksi. Sebagai organ endokrin, testis menghasilkan hormon testosteron dan estradiol di bawah pengaruh LH. Ovarium berfungsi sebagai organ endokrin dan reproduksi. Sebagai organ endokrin, ovarium menghasilkan sel telur atau ovum yang setiap bulannya pada masa ovulasi siap dibuahi sperma. Estrogen dan progesteron akan mempengaruhi perkembangan seks sekunder, menyiapkan endometrium untuk menerima hasil konsepsi serta mempertahankan laktasi. Sekian video dari saya mengenai sistem endokrin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.